Sistem natur kali ini saya akan memberikan sharing tentang tanaman daun putih. Tanaman daun putih ini memang akan nampak ciri khasnya di saat dalam fase-fase memang yang sangat krusial, dan untuk menumbuh kembangkan di pot seperti ini tentu teknik kita agar semua berjalan seperti kita punya teknik yang logik, juga perhitungan untuk jenis tumbuhan. Di perhitungan kita bukan dasar dari tulisan-tulisan atau angka-angka, tetapi perhitungan logik metik atau akuntansi yang kita miliki tentu logika untuk tumbuh-tumbuhan, di mana implementasi kita di lahan luas ke lahan sempit tentu menjadi sebuah catatan pembukaan tersendiri untuk saya. Seperti tumbuhan, saya katakan bahwa fase generatif berasal dari masa habis pembuahan, ada biji, tumbah tunas, juga akar, tapi juga faktor organ zat. Nah, tentu saja ini adalah akar, jadi akar itu bisa bagian dari umbi akhirnya berakar, atau umbi itu sendiri juga mampu mengeluarkan tunas. Jadi pertumbuhan tanaman untuk generatif, life generatif itu juga bisa seperti ini. Jadi rosnya ini kawan, lah rosnya ini kan tumbuh umbi, ini akar tunas, akar umbi. Jadi umbi akar itu seperti ini di bagian ros. Oleh sebab itu untuk menumbuhkan tanaman sente bercabang lain-lain tentu dengan perhitungan logika, baik kondisi di mana kondisi lembab, di mana O2 yang sangat steril, juga dibutuhkannya sel matahari yang memang steril, yang kita ciptakan efek timbal positif, tentu semuanya menjadi mungkin. Jadi pertumbuhan tanaman ini kawan akan saya jelaskan kalau kita coba dari bawah. Nah ini kawan, ini kemudian pertumbuhan ya dari ros, akhirnya tumbuh akar, tumbuh umbi bertunas umbi seperti ini. Ini akan terus-menerus memanjang tinggi seperti ini. Nah, setelah tinggi seperti ini, lihat, nah ini tinggi. Nah, akhirnya sampai pada saat ini ada batas-batas yang tidak biasa kita lihat. Nah, ini ada umbi tumbuh di bagian ros bagian atas. Ini jenis tanaman yang berumbi tunas umbi seperti ini. Tentu batasan seperti ini sama ketika saya membentuk teknik sente bercabang. Nah, seperti ini kawan. Ini tidak mudah dilakukan kecuali pertumbuhan di masa lalu. Karena pertumbuhan di masa lalu itu kita mendapati semuanya itu memang normal. Jadi normal kondisi di mana efek timbal itu selalu positif karena semakin zaman hal ini tentu kita ketahui bersama. Nah ini kawan, pertumbuhan yang sangat istimewa. Nah, kemudian faktor kedua kawan, kita tahu sama-sama bahwa media seperti ini kadang-kadang perlu efek kejut. Istilah efek kejut itu adalah istilah pemberian hara berupa nutrisi atau hara yang biasa kita lakukan. Tentu nutrisi hara selain alami dari kompos-kompos lain-lain, dari limbah binatang ternak, atau kompos-kompos buatan dari kompos-kompos daun yang disebut anorganik, organik. Nah, tentu saja limbah-limbah atau kompos-kompos ada bentukan-bentukan dari proses-proses kimia buatan dan pencampuran tertentu, sehingga efek kejut itu memang diperlukan untuk kesuburan tanaman seperti pupuk-pupuk buatan. Tetapi kita juga tahu efek kejut secara alami bisa kita lakukan, di mana logika pencampuran bahan, logika situasi dan kondisi itu sangat penting untuk memberikan efek kejut. Contohnya media tanam tanah kawan. Kita ambil lidi aja kawan, biar sahabatku tahu semuanya bagaimana efek kejut itu tidak serta-merta terus kebetulan, tidak, atau tanahnya gembur saja, tidak. Lihat kondisinya di lahan pot atau di lahan luas. Tentu ini sangat mudah untuk kita lakukan kawan, efek-efek kejut. Sebab sistem natur itu sangat penting untuk kelestarian inovasi kita kreatif dari implementasi lahan luas ke lahan yang sangat sempit.
Karena situasi tanaman yang punya karakter yang berbeda tentu, jadi efek kejut yang kita ciptakan habitat efek timbal positif itu sangat penting. Ini kita coba ambil lah, ini median asli kawan, kita nampak dari bawah. Lah seperti ini. Tampak hitam-hitam seperti ini dari bawah. Tentu bagian atas kita beri sebuah efek kejut, tanah merah. Nah ini tidak boleh kita lakukan terus-menerus. Kadang-kadang kita lakukan seperti ini karena media tanam pot ini sempit. Tidak mungkin kita isi dengan bahan-bahan kompos. Misalnya kalau kita menggunakan kompos limbah binatang ternak walaupun siap pakai, tentu efeknya akan sangat lain. Apalagi bercampur dengan karbon, zat pembakaran itu sangat dilarang untuk tanaman jenis ini jika tempatnya di lahan sempit pot seperti ini. Yang kedua, jika kita menggunakan bahan-bahan kompos alami, tempatnya sangat sempit seperti ini, tentu mikroba tanah dapat bereaksi aktif, tetapi pot tersebut sangat sempit sehingga kapasitas untuk menampung banyak mikroba dan banyak materi dari kompos alami sangat terbatas. Sebab yang diperlukan apa kawan? Dalam kurun tertentu perlu efek kejut. Jadi ini tanah media hitam seperti ini. Kita bisa tambah di atasnya untuk menutupi perakaran di bagian atas kawan. Sengaja kita bentuk vegetatif care teknik seperti ini agar perakaran terpenuhi di bagian atas, oksigen terpenuhi. Kita bisa tutup sedikit dengan tanah yang lain. Itulah yang saya sebut efek kejut, tentu akan membawa tingkat kesuburan di mana tumbuh kembang dari tunas umbi akar akan semakin banyak. Contohnya seperti ini. Bahkan karena efek kejut yang tepat situasi dan waktunya, perhitungan kita, logika kita, metik kita, pembukuan kita seperti ini juga menumbuhkan tunas cabang di bagian ros atas. Ini yang saya maksud, sebab pertumbuhan tanaman ini jenis tanaman hias jengkerit putih daun putih ini kawan, tentu dari ros dapat tumbuh kembang. Kalau sudah seperti ini, kita akan memberikan presentasi dalam teknik yang sama seperti sente bercabang. Ini yang saya maksud. Ini sangat mudah untuk kita lakukan, sahabatku semua lakukan. Tentu perhitungan situasi kondisi juga materi bahan-bahan tumbuhan itu sendiri. Kita bisa membentuknya bahwa tidak ada sesuatu yang memang umbi atau ros akar umbi, tunas umbi atau bagian yang mana yang berpotensi tumbuh akar, berarti mampu tumbuh tunas cabang baru. Adakah yang perlu sahabatku pertanyakan kembali mengenai logika atau enggak logika tentang tunas cabang, baik sente atau tumbuhan yang lainnya? Tentu semua itu logika kawan, tergantung kita punya implementasi, punya teknik, itu kita inovasi untuk merawatnya. Jadi perhitungan metik, perhitungan akuntansi pembuahan kita itu seperti itu. Saya memang tidak pandai untuk menulis beberapa hal biaya lain-lain. Kita tentu hal ini juga perhitungan logika, itu yang saya maksud. Perhitungan logika juga tumbuh tunas cabang walaupun di bagian ros, walaupun sebelumnya tidak mungkin. Tentu semuanya itu secara kebetulan, tetapi kita terus untuk melakukannya. Ini hanya kebetulan hobi saya saja kan. Tentu hal ini kita sulit untuk merumuskan, sehingga itu menjadi standar-standar yang paten untuk kenolek itu sangat sulit kawan. Karena kita juga tidak punya sistem yang memadai bagaimana sel oksigen itu berapa perbandingan yang diperlukan. Kita hanya analisis sesuai situasi kondisi. Bagaimana sel air, suhu tentu membawa sel itu berbeda. Sel matahari ada suhu, berapa suhu temperamen, temperatur, cuaca, tentu sel sendiri itu akan berbeda. Ketika sel itu harus berhadapan dengan materi apa? Materi hidup seperti tumbuhan, materi zat hidup batuan dan juga media tanam tanah. Zat kejut sangat diperlukan untuk tumbuhan jenis seperti ini di saat lahan pot, lahan yang sangat kecil. Sehingga antara media tanah yang berlumut seperti ini hitam kawan, ini merah, tentu dalam kurun tertentu 6 bulan atau 1 tahun, dimana kalau sahabatku menggunakan vegetatif care teknik berfokus pada akar di bagian atas, perakaran itu sendiri juga perlu efek kejut dengan media tanam yang lain, tidak harus dengan kompos.
kompos alami baik limbah-limbah ternak ataupun kompos tumbuhan karena di tempat yang sempit. Jadi silahkan sahabatku sesuaikan menurut analisis di daerah masing-masing. Saya hanya memberikan sharing, semoga untuk di daerah saya, luar daerah saya, juga luar provinsi di seluruh Indonesia, tentu saudaraku untuk daerah saudaraku masing-masing di Sumatera, Kalimantan, di Papua, dan lain-lain akan lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih potensial untuk memberikan sesuatu yang logik untuk sebuah keilmuan apapun, baik itu peternakan, pertanian, atau kreatif pertanian tanaman hias. Semoga bermanfaat sahabatku. Tumbuhan jengkerut putih hias yang kita telah memberikan efek kejut dari pencampuran media sesuai situasi dan kondisi, akhirnya juga sangat subur pertumbuhan life generatifnya dari akar, juga menumbuhkan cabang di atas ros seperti ini. Tentu hal ini sangat menyenangkan bagi saya. Semoga sahabatku bisa mampu melakukan lebih baik, dan itu tentu akan sahabatku lakukan jika menyukai hobi pada tanam-tanaman. Sesuaikan di daerah Anda masing-masing. Salam semangat selalu kawan saya dari Agus Wito Channel Sistem Natur kali ini. Semoga bermanfaat.